Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Kembali berjumpa di pelajaran geografi bersama dengan Bapak untuk materi lanjutan yang dari KD atau dari bab kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar kita pada hari ini. Ya, materi yang akan kita pelajari untuk yang sekarang materi ketiga atau dari materi ketiga ini mengenai dampak pasar bebas. Ya, nanti kita akan lihat meliputi pengertian, kemudian tujuan, contoh, dampaknya bagi Indonesia, kemudian hambatan Indonesia, dan tugas. Baik, selanjutnya. Ya. Kita ke pengertian, ya. Ke pengertian apa sih itu pasar bebas? Ya, kalau dari pengertiannya ini, pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah, kemudian perlu kita ingat, munculnya kerjasama pasar bebas didasarkan atas, pertama, akibat adanya perbedaan, yaitu misalkan perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perbedaan ideologi. Kemudian yang kedua, akibat adanya persamaan. Kesamaan sumber daya alam, kesamaan kondisi geografis, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Maksudnya di sini adalah karena adanya perbedaan, misalkan kita ingat setiap wilayah mempunyai potensi masing-masing. Demikian juga setiap negara, dia mempunyai potensi masing-masing. Apakah perbedaannya sumber daya alam yang ada di masing-masing negara itu berbeda, kemudian iklimnya dan kesuburan tanah berbeda, ilmu pengetahuan dan teknologinya berbeda, kemudian ideologi berbeda, sehingga ini akan menghasilkan kerjasama. Ya, setiap negara dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa pemenuhan kebutuhannya sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan yang lain karena di dalam negaranya mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Demikian juga akibat adanya persamaan. Gitu ya. Akibat adanya persamaan, maka mereka akan membentuk kelompok untuk sama-sama mempertahankan atau bekerja sama di dalam pertahanan, baik pertahanan negara maupun pertahanan ekonominya. Kemudian tujuan dari pasar bebas adalah meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, menciptakan transfer of teknologi. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, terdapat persaingan antar pengusaha. Kemudian yang kedua, penentuan harga suatu komoditas tergantung pada permintaan dan penawaran. Karena ada permintaan dan penawaran dari negara yang kawasan yang berbeda atau negara-negara yang berbeda dalam satu kawasan, maka di situ ada permintaan dan penawaran di antara kedua negara. Sehingga menghasilkan harga keseimbangan, ya. Kemudian kegiatan produksi tergantung pada persarangan atau kelompok-kelompok masyarakat atau perusahaan. Kemudian terdapat pembagian kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pegawai atau para pekerjanya. Kemudian sumber produksi dan alat
bisa dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan. Kemudian adanya persaingan antar pengusaha. Kemudian tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam penentuan pasar. Sehingga masyarakat itu dengan leluasa melakukan transaksi pemasaran, jual beli pemasaran di keanggotaan kelompok negara-negara yang bekerja sama. Dilanjutkan, kita lihat di seluruh dunia akibat dari pasar bebas tadi dengan tujuan seluruhnya sama, yaitu peningkatan kerjasama dan mengadakan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri, maka berdasarkan regionnya mereka membentukkan kelompok-kelompok, dan ini sudah pernah kita Bapak jelaskan atau kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di Asia Tenggara itu ada AFTA, yaitu pasar bebas di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kemudian kawasan Asia Tenggara dengan Cina itu ada pasar bebas. Kemudian ada APEC, ya, yaitu pasar bebas yang meliputi wilayah Asia dan Pasifik. Kemudian OPEC, yaitu pasar kerjasama negara-negara penghasil minyak. Ini ada kesamaan negara-negara penghasil minyak, ya. Kemudian ada kelompok kerjasama pasar bebas di wilayah Eropa. Kemudian ada kerjasama pasar bebas di wilayah utara Amerika, ya, North America Free Trade Area. Jadi pasar bebas di kawasan Amerika Utara saja. Itu menunjukkan adanya region yang di dalamnya saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Berdasarkan pasar bebas tadi, maka di sini akan terjadi proses ekspor impor, ya. Ada proses ekspor impor. Ekspor adalah penjualan dari dalam negeri menuju pemesanan di luar negeri, ya. Kemudian impor adalah kebutuhan dalam negeri yang perlu dipenuhi berasal dari luar negeri, ya. Kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi berdasarkan barang dari luar negeri. Nah, dari proses-proses ini maka akan nampak nanti mana apakah Indonesia atau negara dalam negara itu lebih banyak ekspornya atau lebih banyak impornya, gitu ya. Kalau diambil contoh misalnya Indonesia dengan negara-negara lainnya, kalau pengekspor non migas, ya, non migas kelihatannya ke Indonesia, ya, kelompok-kelompok di Indonesia ke Tiongkok, kemudian ke Amerika Serikat itu punya nilai yang cukup besar, ya, yang cukup besar untuk nilai-nilai ekspornya, ya. Jadi lebih besar ekspornya daripada impornya, ya. Kemudian di kelompok di ASEAN sendiri kita mempunyai 23%, ya, 23% yang punya nilai impornya, ekspor maksud saya, Bapak. Dilanjutkan dampak positif dari adanya pasar bebas. Ingat ya, pasar bebas ini kan pasar yang global, yang semuanya di dalam masyarakat pasar bebas itu bergerak tanpa hambatan dalam bidang perekonomian. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi, ya. Kalau dia kurang bahan bakunya, maka bisa mengimpor dari negara-negara lain untuk menghasilkan barang-barang produksi. Kemudian masuknya pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Mau tidak mau akan bisa dipelajari atau akan masuk pengetahuan baru yang bisa dikembangkan di negara-negara berkembang. Negara maju memasarkan hasil produksinya, negara sedang berkembang bisa mengekspor bahan baku industrinya. Ya, jadi sama-sama membutuhkan. Kemudian dapat memperluas pasar internasional. Barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat dipenuhi dari negara lain. Kemudian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kemudian mampu meningkatkan devisa negara. Nah, hal-hal ini yang penting sekali untuk kesejahteraan kita. Kemudian masuknya pengaruh saling mempengaruhi untuk menciptakan perkembangan yang lebih baik, ya.
Kemudian kegiatan industri di negara sedang berkembang dapat tumbuh dengan cepat akibat pengaruh negara maju. Jadi ikut terpengaruh pertumbuhan industrinya. Kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Kemudian mengurangi pengangguran. Kemudian setiap individu memiliki kekayaan dan sumber daya alam. Kemudian efisiensi dan efektivitas bernilai tinggi karena dalam setiap negara itu mempunyai prinsip-prinsip ekonomi yang diharapkan bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan atau ekonomi penduduknya. Kemudian dampak negatifnya, nah ini dampak negatifnya bagi hubungan dengan negara maju ya. Pertama, pembangunan yang bisa tidak merata, terutama daerah-daerah yang tidak strategis terbelakang, maka pengaruhnya jadi ke belakang juga, ya, tidak cepat berpengaruh, atau pengaruhnya tidak bareng. Kemudian pengaruh pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol. Kemudian pasar negara sedang berkembang dikuasai oleh produk negara maju. Nah ini kita berasa di negara kita nih banyak produk-produk yang berasal dari negara lain ya, dijual di pasar-pasar di Indonesia. Kemudian banyak perusahaan negara berkembang yang akan bangkrut karena kalah bersaing. Kalau tidak upgrade perusahaan-perusahaan atau tidak mensiasati dengan baik persaingan pasar global, misalnya kualitas barang yang kurang bagus, ya maka akan kalah dengan negara-negara lain. Ya. Kemudian ketergantungan terhadap negara maju itu akan berjalan terus. Kalau misalnya negara berkembang tidak berusaha untuk menguasai pasar-pasar bebas dengan kualitas barang yang bagus, maka akan muncul ketergantungan terhadap negara maju. Baik alat produksi maupun hasil industri untuk kebutuhan negara itu sendiri. Kemudian masuknya tenaga kerja asing ke negara yang sedang berkembang. Itu otomatis tenaga kerja asing yang bersaing dengan kemampuan dan kepandaian secara teknis, ya kemampuan kerja yang dengan teknologi yang baru itu akan menang. Nah, oleh karena itu negara kita atau negara Indonesia sekarang ini terus berupaya untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil ya melalui SMK dan perkuliahan. Kemudian investasi negara maju terhadap kebijakan di negara sedang berkembang itu akan terjadi, ya akan kalah ya. Kemudian masyarakat negara sedang berkembang bersifat konsumtif dan akan semakin konsumtif apabila barang-barang yang beredar di pasaran itu adalah barang-barang dari negara-negara lain, gitu ya. Apalagi kualitasnya lebih baik misalnya, lebih baik kualitas barang luar negeri. Kemudian dengan perkembangan industri, potensi akan merusak lingkungan. Kenapa? Ya karena satu sampahnya, yang kemudian yang kedua bahan bakunya diambil dari barang tambang, maka akan banyak barang tambang yang tereksploitasi, maka akan rusak lingkungan, seperti itu. Kemudian penduduk yang tidak memiliki keterampilan khusus akan tersingkirkan atau tidak atau menjadi orang-orang yang perekonomian rendah, ya. Oleh karena itu penduduk perlu mempunyai keterampilan hidup yang sesuai dengan kebutuhan pasar dunia. Hambatannya di Indonesia, pertama, hambatan pasar bebas ini adalah terbatasnya pasokan bahan baku dan energi bagi industri dalam negeri. Misalnya kebutuhan listrik, ya kita sekarang sudah kekurangan kebutuhan listrik. Nah, maka perlu ada solusi-solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri untuk masyarakat kita yang sangat banyak. Kemudian banyaknya impor ilegal ya yang merusak keutuhan pasar itu sendiri dan akan merugikan para pedagang, para pengusaha ya. Kemudian aksesibilitas kredit usaha rakyat yang nilainya masih sulit ya dengan persyaratan yang banyak. Jadi kebutuhan untuk kredit usaha kecil ini akan sulit berkembang. Keterbatasan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi. Kemudian sulitnya implementasi standar nasional Indonesia dari sisi pengawasan barang beredar dan keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian kurang memadainya suplai sumber daya manusia yang produktif untuk industri ya.
Kemudian masih kurangnya dukungan terhadap kegiatan inovasi dan pengembangan industri di dalam negeri, ya. Nah, jadi banyak kreativitas dari para pengusaha atau para pencetus barang-barang, penemu barang-barang baru yang tidak berkembang, gitu ya, karena kalah persaingan secara politik dengan negara. Baik, anak-anakku sekalian, nanti selanjutnya setelah menyimak ini, tugas kalian bisa dilihat tugasnya pada GCR, ya, di dalam Google Classroom. Demikian, terima kasih anak-anakku sekalian. Silakan untuk belajar lebih baik dengan menambah pengetahuan, membaca buku, kemudian menyaksikan berita-berita tentang adanya pasar bebas yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Kita doakan semoga negara kita akan berhasil di dalam pasar bebas dan berefek pada ekonomi kita makin bagus, makin naik, ya. Dan ingat, sekarang masa COVID belum selesai, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Ingat, 3M harus bisa diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.